Selamat malam teman-teman. Ya, di sini kembali bersama saya Maruli Tua Sinambela. Pada kesempatan ini kita akan melihat sedikit tentang apa yang sedang terjadi ya di produk emas ya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ya berbagi ya dengan harapan bahwa informasi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi rekan-rekan yang sedang belajar trading. Dalam rangka PPKM yang kita dukung juga, yaitu program pemerintah untuk membatasi perkembangan COVID. Ide apa yang harus kita pikirkan, yang kita bisa lakukan di kesempatan ini? Ya, salah satunya adalah kita belajar untuk mencari income melalui satu proses dalam dukungan PPKM. Nah, di sini belajar trading ini adalah trading yang rekan-rekan bisa temukan, yaitu salah satu produk kebanggaan daripada bangsa kita Indonesia. Pertama, sebelum bertransaksi trading ini, pastikan dulu bahwa rekan-rekan telah memilih broker atau perusahaan pialang yang resmi. Nah, di sini selalu saya sarankan untuk teman-teman mencari, karena kita di Indonesia, kita cari yang legal di Indonesia, yaitu yang di bawah pengawasan daripada Bapepti. Oke, di sini saya tidak ada slide untuk hal itu karena ini saya sampaikan secara cepat saja. Bapepti itu apa? Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Oke, nah sebagai generasi muda itu perlu kita ketahui. Kemudian adalah di mana perusahaan pialang atau broker tersebut terdaftar menjadi anggota dari member Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ ya, atau Jakarta Futures Exchange. Dan yang kedua didaftarkan di BKDI, Bursa Komoditi Derivatif Indonesia, atau dalam bahasa Inggrisnya ICDX, Indonesia Commodity Derivative Exchange. Ya, itu dulu perlu diketahui dulu. Ya, untuk clearing dana, apakah mereka diawasi oleh ya KBI, ya Clearing Berjangka Indonesia, atau ICH, Indonesia Clearing House? Nah, itu perlu dipertanyakan ke perusahaan tersebut ya rekan-rekan. Jadi jangan asal langsung main daftar saja. Nah, sangat baik sebenarnya adanya transparansi, yaitu di mana nanti setelah teman-teman sebelum bertransaksi itu bertanya tentang risiko terlebih dahulu, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya perselisihan antara nasabah dengan perusahaan pialang tersebut. Nah, dan sampai juga ke dalam penyelesaian jika ada permasalahan, ya itu harus ditanyakan terlebih dahulu bagaimana. Nah, termasuk dalam proses registrasi online-nya, kemudian dalam proses setoran dana dan penarikan dana. Nah, itu adalah sebenarnya penting diketahui oleh seorang investor atau seorang nasabah ya. Pada kesempatan ini apa yang menjadi fokus pasar itu dulu, dan kenapa kalau kita memperhatikan grafik daripada emas ini ada pergerakan yang cukup signifikan, yaitu pergerakan naik ya. Nah, ini adalah grafik daily yang sudah saya tampilkan. Di sini adalah posisi harga running di 1823. Ini adalah grafik daily. Nah, untuk teman-teman jangan salah kaprah ya. Grafik ini atau candlestick ini sebenarnya terdiri dari 3, yaitu line chart, candlestick, dan bar chart. Nah, sementara harga yang sedang running di sini disebut sebagai harga running. Di sini adalah penawaran apabila teman-teman ingin mengambil posisi buy atau posisi sell. Nah, jadi salah satu kelebihan daripada industri ini adalah transaksi dua arah ya. Jadi ketika harga turun kita bisa menjadi seorang seller, dan ketika harga naik pun
kita bisa menjadi seorang buyer. Nah, sebelum-sebelumnya sebenarnya kita sudah belajar bahwa tren itu terdiri dari 3, di mana ada downtrend, kemudian ada uptrend, dan juga ada sideways. Nah, sebenarnya ini adalah saya ulang sedikit dulu materi-materinya. Contohnya pergerakan sideways yang ada di sini. Oke ya, jadi itu materi lama. Nah, sekarang adalah apa yang kita bisa lakukan atau peluang apa yang kita bisa dapatkan di saat harga terlihat mengalami proses rebound. Ini disebut sebagai rebound, yaitu yang berasal dari harga 1752. Oke, 1752. Dan betulkah harga ini akan kembali menuju 1920-an kembali? Teman-teman, sebelum bertransaksi itu perlu dipastikan terlebih dahulu sebuah informasi atau sebuah fakta yang kita analisa terlebih dahulu sebelum membuat satu keputusan. Ya, jelas ya. Nah, apa yang menjadi fokus pasar? Nah, hari ini ada fokus pasar yang menjadi pusat perhatian daripada para investor, yaitu kesaksian Jeremy Powell yang pada malam ini sedang ditunggu oleh para investor. Nah, jadi di sini kalau kita memperhatikan bagaimana emas ini dijadikan menjadi lindung nilai terhadap inflasi, dan bagaimana orang merasa lebih confidence ya untuk memilih produk emas ini ya dibanding dengan produk-produk lainnya. Oke ya, poinnya ada di sana sebenarnya. Kalau kita memperhatikan daripada PPI month of month dan PPI core PPI-nya juga, yaitu yang 0,8% diprediksi 0,6, ternyata keluar adalah 1%. Ini merupakan hijau atau menguatnya PPI dari month of month dan PPI core PPI month of month yang menjadi 1% juga, yang tadinya datanya 0,7% diprediksi menjadi 0,5, ternyata yang keluar adalah 1%-nya. Nah, ini membuat banyak pemikiran-pemikiran sebenarnya bagi setiap investor ya, apa yang akan dilakukan. Dan kemungkinan orang berpikir bagaimana dan apa yang akan terjadi selanjutnya, baik untuk untuk komoditi, untuk dolar ya, untuk dolar, dan juga apa yang terjadi juga untuk indeksnya ya, untuk indeksnya. Indeks saham daripada Amerika termasuk Dow Jones, S&P dan Nasdaq ya, teman-teman ya. Nah, itu perlu diperhatikan dengan cara seksama. Baik, di sini saya akan berbagi sedikit tentang teknis dan sudut pandang saya tentang emas ya. Nah, kalau kita memperhatikan dari pergerakan harga running, kita pecahkan di time frame H4 di mana neckline ya di 1797 ini sudah ditembus dan harga berada di atas ya upline ya di 1797. Nah, singkatnya sebenarnya di sini saya sudah menggunakan software ya di sini. Nah, ini memberikan informasi menurut hemat saya bahwa potensi kenaikan daripada emas ini ya masih ya cukup kuat. Nah, saya memiliki indikator ya signal di sini, di mana sudah ada signal 2 kali untuk harga emas dari daily ini. Nah, ini adalah signal pertama yang muncul dan ini adalah signal kedua, artinya adalah memberikan indikasi ya kenaikan daripada harga emas ini. Nah, menurut hemat saya masih akan terus berlanjut ya hingga akan mencapai level 61,8% di 1850-an di area sini ya. Nah, kalau misalkan kita memiliki prediksi bahwa harga memiliki potensi kenaikan di 1850-an, artinya adalah apakah betul ini time to buy? Itu yang menjadi pertimbangannya. Jika ini adalah menjadi time to buy,
Ya, rekan-rekan harus perlu memperhatikan kekuatan daripada dana suatu investasi dan resiko. Ya, resiko di level berapa resiko yang siap untuk ditanggung atau dikelola kembali, rekan-rekan. Menurut hemat saya, ya, apabila rekan-rekan contohnya generasi muda, generasi milenial pada kesempatan ini, ya, daripada tidak ada kegiatan, lebih baik kita belajar mengelola suatu transaksi, ya. Tapi demo dulu ya teman-teman yang masih belum memiliki kemampuan untuk berinvestasi. Ingat, di bidang ini orang selalu memiliki filosofi high risk high return, ya. Artinya adalah no pain no gain. Nah, jadi jangan asal langsung main telan saja setiap informasi yang rekan-rekan mungkin yang terima di YouTube, ya, atau janji-janji manis dari seseorang yang mengatakan bahwa akan mendapatkan sekian persen dari setiap harinya atau setiap bulannya. Itu tidak ada. Nah, saya kasih logikanya begini saja. Kalau dia bisa menjanjikan sekian persen misalkan dalam satu hari, ya, kenapa dia tidak kelola sendiri dananya dia, ya? Nah, itu salah satu yang perlu rekan-rekan pertimbangkan. Nah, karena ini adalah sharing informasi agar teman-teman tidak tersesat, ya, karena kalau filosofi zaman dulu malu bertanya sesat di jalan, kalau sekarang ini yang terjadi malu bertanya sesat di market, ya, jangan sampai terjadi itu. Maka di sini saya akan coba membagi pertimbangan bahwa risiko dari posisi buy yang diambil, ya, contohnya apabila teman-teman ingin belajar atau ingin melakukan suatu transaksi demo, artinya adalah jika rekan-rekan mengambil posisi sebagai seorang buy berarti resikonya berada di 1797-an. Nah, di sini adalah resiko yang perlu dijaga. Artinya kalau ini di-cut, kalau ini tidak di-cut, potensi penurunan yang bisa terjadi itu akan menuju level area di 1750-an. Nah, tetapi ya potensi keuntungan yang mungkin terjadi, yaitu teman-teman perhatikan adalah 61,8 Fibonacci retracement. Nah, yaitu berada pada area 1850-an, ya teman-teman, ya, berada di sana. Nah, yang penting adalah malam ini perhatikan informasi apa yang menjadi komentar, apa yang menjadi poin pembicaraan atau topik yang disampaikan oleh, ya, orang besar, ya, orang penting daripada Bank Sentral Amerika, yaitu Jeremy Powell. Nah, ketika dia berbicara nanti, maka pasar akan bereaksi dengan begitu cepat. Nah, jadi adalah kita simulasikan sebagai contoh, ya. Nah, ini adalah US dollar Kanadian yang kita ambil di masa lalu, kita cut dulu, ya. Kemudian kita coba simulasikan dengan mengambil posisi buy untuk emas dan kita memasang stop loss-nya seperti sudah kita tadi bicarakan. Stop loss-nya berada di sini dan target profit-nya kita buatkan di 61,8%. Nah, ini adalah salah satu contoh trading plan, teman-teman, di mana seperti yang biasa sudah kita bahas, A sama dengan B. A adalah apabila fundamentalnya itu selaras dengan posisi teknikalnya. Contohnya ini adalah posisi teknikal yang tadi kita sudah bahas, maka kita membuat suatu keputusan. Tetapi apabila A tidak sama dengan B, maka tidak melakukan transaksi. Nah, atau sebaliknya, B harus sama dengan A dan A harus selaras dengan posisi pengambilan. Ya, jika tidak sesuai, maka sebaiknya dianalisa kembali. Dan setelah penempatan posisi untuk buy atau sell, yang paling utama diperhatikan adalah untuk pemasangan stop loss dan target profit yang realistis serta kemampuan equity untuk bertahan. Nah, itu teman-teman perlu diperhatikan. Itu adalah yang disebut sebagai risk management. Baik. Pada malam hari ini, ya, tidak banyak informasi yang kita bisa bagi. Demikian dulu, semoga menginspirasi teman-teman. Ya, saya percaya tetap berhati-hati bagi teman-teman yang sudah bertransaksi di akun real, ya, dan tetap perhatikan money management. Dan sekali lagi, jangan lupa tetap jaga kesehatan,
lakukan 3M, bahkan 5M, ya, tetap jaga jarak, dan saya sarankan trading di rumah aja. Demikian dulu teman-teman, bersama saya Maruli Tua Sinambela. Semoga informasi ini bermanfaat. Happy trading dan selamat malam.